Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jeki. Di video kita setiap minggunya selalu mengajak diskusi para Juventini. Dan terima kasih buat yang pertama kali mungkin mampir di video ini. Terus terima kasih juga yang udah sering jadi audiensnya penonton setia Suara Juventini. Mudah-mudahan Suara Juventini selalu bermanfaat, mengasih info, mengasih pandangan, mengasih suatu teori. Ya intinya hari ini fans bisa bersuara melalui sebuah channel video yang bernama Suara Juventini. Nah, yang gua ajak diskusi kali ini sebenarnya nggak orang baru-baru juga yang sering muncul di Suara Juventini, tapi tetap ya selalu akan ada penonton baru di Suara Juventini. Jadi gua kenalan dulu. Kenalan dari siapa nih? Yang jenggotan dulu apa yang bukan nih? Oke, yang bukan jenggotan dulu deh, kenalan dulu. Pasti ada yang baru nonton pertama kali. Oke, Rick, perkenalkan. Halo teman-teman Suara Juventini, Ricky di sini. Dari mana? Sering ketemu ya. Salam Suara Juventini. Oke, dari mana Rick? Lo Rick, dari mana? Dari Jakarta Timur, Taman Mini biasa. Oke, dari Jakarta Timur ya. Siap. Oh, Terus abang yang jenggotan nih, buset deh, serem bener deh kayak ini. Strong banget deh kayaknya, ultras bener deh kayak ini. Oke, kenalan dulu dong. Siapa? Halo kawan-kawan Suara Juventini, gue Ayas dari Tanah Abang, Jakarta. Oke, dari Tanah Abang, Jakarta ya, Ayas ya. Oke, kita langsung aja ya ke materi. Sebelum gue ke materi, gue ada satu pembukaan nih. Ada satu cuplikan yang menarik ya dari wawancara Carlo Ancelotti. Walaupun Carlo Ancelotti bukan Juventus sekarang, tapi dulu pernah Juventus. Cuman kita singkirkan dulu profilnya beliau, tapi ada satu statement yang bagus ketika dia diwawancara di salah satu channel YouTube. Karena kita materinya nanti ke depan adalah tentang pertahanan, tentang back, lebih banyak ngomongin tentang back dan pertahanan. Ada satu statement yang bagus, yaitu adalah gini. Pertahanan itu yang paling penting adalah pengorganisasiannya. Gitu loh, bukan talentanya. Karena kalau kita ngomong secara tim, pertahanan menjadi lebih kuat kalau mereka berorganisasi. Berarti kan kalau berorganisasi di sini bukan satu individu, benar nggak? Ya. Contoh kayak gini deh, kalau satu individu dia jago, tapi yang satu individu yang lain narik offsetnya telat, ya itu kan sama juga akhirnya. Jadi mengenai pertahanan ini yang paling penting adalah organisasi pertahanan, organisasi permainan dari bertahan, ya entah itu bicaranya adalah tarik offside atau bicaranya adalah tentang bagaimana posisinya nggak ada yang kosong. Tapi whatever itu, kalian setuju nggak apa yang menjadi pernyataan Carlo Ancelotti? Bukan berarti kalau kalian nggak setuju kalian lebih hebat atau lebih jago. Ini kan pandangan masing-masing aja ya. Nah, menurut lu Rick gimana Rick? Lu setuju nggak dengan pernyataannya si Ancelotti ini? Ya ini sebuah ilmu sih buat gua juga. Gimana? Ya, oke. Kalau dari gua setuju sih sebenarnya Bang. Karena memang gimana juga sepak bola itu adalah sebuah permainan tim kan ya. Ada 11 orang di lapangan dan memang dibentuk berdasarkan suatu organisasi permainan. Benar kan ya kayak gitu kan ya. Jadi bermain sepak bola kan nggak cuman asal nendang doang gitu kan. Ada taktik-taktik khusus dan memang organisasi yang harus dijalankan. Dan itu butuh waktu untuk bisa kompak dan juga selaras gitu ya. Jadi nggak karena dia bertalenta jago gitu ya. Tapi setiap pemain baru yang memang bagus pun pasti dia butuh waktu juga untuk selaras dengan timnya. Gitu ya. Jadi menurut gua pernyataannya Carlo Ancelotti benar gitu ya. Walaupun memang kalau dia bilang not the talent gitu ya. Talenta juga sebenarnya penting sih Bang ya. Jadi pemain yang bagus juga pasti lebih mudah untuk menjalankan suatu organisasi permainan gitu dibanding pemain yang memang biasa-biasa aja. Gitu sih kalau menurut gua Bang Jeki. Oke, berarti nggak ada masalah ya dengan pernyataannya dari Carlo Ancelotti ya. Oke, Yas, gimana Yas? Karena kita nanti bakal banyak bahas tentang back karena isunya adalah De Ligt mau keluar, akan ada yang masuk. Gua rasa ini bagus buat prolog, buat satu pembukaan tentang materi kita hari ini. Gimana Yas menurut lo?
Carlo Menurut Ancelotti? gue, ucapan Ancelotti nggak sepenuhnya benar juga sih. Karena dia seakan-akan menafikan talent, benar kata tadi disinggung sama Ricky. Nggak juga talenta itu kita singkirin, karena itu juga penting gitu. Talenta ada dengan dikombinasikan sama organisasi tim, maka itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih memang gitu. Jadi memang kedua-duanya itu saling berkesinambungan gitu. Nggak juga dengan organisasi tim tiba-tiba tim itu bagus ya. Ancelotti mati siapa sih? Backnya juga bagus-bagus kan gitu. Saat backnya tidak baik ya dia juga kesulitan untuk menerapkan menerapkan organisasi timnya gitu loh. Jadi talenta dengan organisasi tim itu menurut gue berkesinambungan, satu sama lain membutuhkan. Nggak bisa kita kesampingkan dan nggak bisa kita unggulkan salah satunya menurut gua ya. Jadi nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya juga salah gitu. Memang betul yang namanya sepak bola itu tempat organisasi tim bermain sebagai sebuah tim. Tapi yang jadi masalah mau bermain sebagai sebuah tim nggak punya talenta, yaitu masalah lain gitu loh. Jadi talenta dan organisasi tim sesuatu yang nggak pernah bisa dipisahkan sih Bang. Ya, jadi ini saling mendukung ya, saling mensupport antara organisasi dan sebuah talenta dalam sebuah tim ya. Kalau menurut lo ya, Oke, nggak ada masalah. Pendapat lo di sini bukan mau nyari yang benar dan salah, karena gue pengen tahu aja pendapat kalian tentang mengenai pandangan dari Carlo Ancelotti sebagai pembukaan bagaimana sebuah pertahanan. Karena kan ya kita tahulah dia juga maestro kan, pelatih bukan pelatih sembarangan juga. Tapi menariknya karena ini adalah tentang perorganisasian, ada satu momen di mana organisasi Juve sangat buruk sekali, dan kalau bicara talent Juve juga nggak jelek-jelek banget. Udah ada delik kok di situ. Ini gue ambil satu cuplikan tayangan dari masih ingat Villarreal vs Juve. Ini tandang. Gue kasih ya ini mungkin analisanya mungkin nggak rapi banget, tapi dari editan gue ini jelas banget ya bahwa ini berantakan banget, dalam arti kata posisi back itu ada yang kosong, melebarnya nggak rapet gitu loh. Ada 3 back 4, ada Locatelli juga ikut ngumpul di situ, terus ada satu space yang sangat kosong, menganga. Ini udah menjadi satu organisasi yang hancur lebur mungkin kalau misalkan dilihat di bentuk formasinya ya. Jadi pengorganisasiannya udah berantakan di sini. Nah, ini mungkin salah satu kejadian yang bikin Juventus kemarin juga banyak kebobolan. Gue melihatnya ini adalah salah satu pertandingan organisasi terburuk pertahanan Juventus yang terlihat ya, yang bisa kerekam, yang gue lihat bisa kerekam. Karena di sini jelas sekali ya, backnya ngumpul, ada space untuk bisa umpan terobosan. Setelah ini Juve kebobolan. Yas, gimana Yas melihat ingatan lu tentang pertandingan ini dan satu screenshot mengenai cuplikan pertandingan ini? Menurut gua di situ bukan hanya sekedar talenta tuh apa sih gitu. Nah, seorang pelatih itu bisa mengeluarkan talenta seseorang kalau memang cocok dengan orang itu, kan gitu masalahnya. Jadi kenapa tadi gue bilang talenta sama organisasi itu berkesinambungan dan saling menguatkan? Nggak bisa kita paksakan atau talenta-talenta di Juve dengan kombinasi dengan kombinasi satu sama lainnya yang nggak cocok. Ini yang jadi pertanyaan tuh, PR-nya ada di Allegri bukan di kita orang kan gitu. Karena buat gue sebagus-bagus apapun talentanya De Ligt, sebagus apapun talentanya Bonucci, kalau memang nggak klop, nggak cocok, ya itu akhirnya menimbulkan misorganisasi gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaannya, organisasi ini adanya karena adanya kecocokan antara dua talenta. Dari Liverpool, kita lihat baca beberapa tim yang tadinya bongkar pasang di fullback-nya atau di CB-nya, di back-nya mereka bongkar pasang sampai akhirnya menemukan, dan kita pernah punya kan trio BBC gitu kan, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Itu menurut gue karena mereka masing-masing menutupi kekurangannya masing-masing. Kelebihannya mereka bisa menutupi kekurangannya masing-masing. Itu yang disebut organisasi. Pertanyaan gue, bisa nggak mengeluarkan talenta De Ligt untuk disatukan dengan talenta Bonucci, atau untuk disatukan dengan skillnya Bonucci? Itu yang jadi masalah. Yang gue perhatiin, kadang De Ligt itu gue lihat
Kalau mainnya sama Chiellini, dia canggung. Mungkin karena Chiellini itu lebih tua usianya kan. Kalau main sama Bonucci, dia nggak bisa nutup kekurangan De Ligt gitu loh. Itu sih menurut gua. Dan De Ligt itu nggak bisa nutup kekurangan Bonucci. Itu yang gue lihat sih Bang. Jadi kalau lu lihat di Villarreal itu jelas banget organisasi sebuah pertahanan Juve tidak terjadi atau tidak tercipta lantaran talenta yang ada di dalam diri back Juve itu gak dimaksimalin sama Allegri. Gue bukan nyalahin Allegri, cuman lebih kepada ini tugas pelatih loh untuk melihat siapa tandem yang cocok. Makanya nggak heran saat Allegri itu nggak ngotot untuk mempertahankan De Ligt. Mungkin dia juga sudah stuck, sudah mentok untuk menyandingkan De Ligt dengan siapapun gitu. Oke. Ya, jadi ini ada faktor chemistry ya buat lo ya, bahwa kekompakan sebuah tim di sini adalah kecocokan. Iya, lupa gua tadi chemistry maksudnya. Kecocokan bermain antara satu back dengan satu back yang lain ya. Oke, itu berarti poin yang pengen lo kasih. Rick, ini gimana Rick? Ini berantakan banget kalau ngelihat pengorganisasian juga. Waduh, kalau ngomongin talenta juga ya. Waktu itu di sini backnya ada Bonucci, ada siapa ya di sini ya? Gambarnya nggak terlalu jelas. Bonucci dan De Ligt. Rugani bos. Rugani, De Ligt, di sini Danilo. Rugani bos. Ini ada Danilo, ada Locatelli tuh di situ tuh. Ngumpul berempat. Dan ini terlalu jauh nih. Ini siapa nih? Ini Seglio apa Sandro nih? Yang sebelah kiri sini nih. Nah, itu. Nah, ini berantakan lah. Intinya ini berantakan, menganga besar. Wajar Villarreal akhirnya dapat gol. Gimana lu lihatnya? Kalau tadi Bang Ayas sudah sangat bagus penjelasannya ya dari sisi teknis ya Bang ya. Maksudnya dari sisi koordinasi permainan dan memang organisasi permainan ya. Kalau dari gua ngelihatnya mungkin biar imbang aja kali ya. Maksudnya kalau dari gua ngelihatnya mungkin ini karena memang situasinya Juve udah kehilangan fokus karena sudah capek nyerang ya Bang ya. Jadi dari sisi mentalitas mungkin sudah mulai terkuras gitu ya. Fisik juga sudah mulai terkuras. Jadi konsentrasi juga sepertinya sudah hilang gitu. Jadi berpengaruh ke organisasi permainannya mereka terutama di sisi back-nya gitu. Jadi kalau gua menilainya mungkin ada, kalau tadi Bang Ayas ngejelasinnya udah detail, kalau dari gue lebih kepada sisi kayaknya sudah frustasi. Nah itu kata-kata yang memang mungkin bisa keluar dari gue ya. Frustasi nyerang terus, nggak masuk-masuk, jadi buyar tuh. Wah gue mesti gimana lagi nih gitu kan. Jadi kayaknya dari semua pemain mungkin udah terlalu lelah dengan kondisi itu gitu Bang. Jadi sampai akhirnya muncul kesalahan yang memang membuat semuanya jadi hancur berantakan gitu sih kalau dari gua ngelihatnya ya Bang Jack. Oke, ya jadi ini masalah mentalitas berarti ya, mentalitas terhadap sebuah pertandingan ya kalau lo lihat ya. Ya, itu tadi dua prolog bahwa antara organisasi dan talent yang hari ini juga berdampak sama Juventus, terbukti musim kemarin kita nggak mendapatkan apa-apa. Nah, karena ini adalah sebuah pertahanan yang punya ngomongin talent dan organisasi, berarti ada pemain yang Juventus sekali lagi sebentar gua zoom. Nah, sip. Nah, karena butuh pemain baru, karena kan kita mau ada keluar nih. Otomatis De Ligt kan mau keluar. Jadi kemungkinan akan ada pemain baru lagi yang akan datang. Nah, isu yang beredar adalah Pau Torres yang kebetulan tadi Villarreal sudah membuktikan mengalahkan kita ya. Nah, Pau Torres kalau gue lihat dari datanya, ini pemain masih sangat muda. Terus dia juga yang paling bikin heboh sih sebenarnya dia mampu bikin 6 gol ya, yang jumlahnya hampir sama kayak Kean. 5 gol Bang. 5 gol. Ya, sekitar 5 gol. Ya, 5 gol di Liga La Liga, 1 gol di UCL, Rick. 6 gol totalnya. Ada UCL juga 1. 6 gol. 6 gol. Ya. Ada assist 1 Liga. Jadi Pau Torres ini pengantarnya adalah lu beli Pau Torres, lu bisa bonus seorang back tengah yang golin. Padahal sebenarnya kalau back tengah nggak golin juga nggak apa-apa. nggak ada kewajiban juga back tengah harus golin.
Ya mau nggak ada gol juga emang kenapa kan gitu. Ya. Terus posisinya dia back tengah tapi posisinya agak lebih banyak mengcover di kiri. Terus dia berkenegaraan Spanyol, harganya lumayan cukup mahal, 50 juta euro. Untuk berkenegaraan Spanyol ini termasuk ini nih, termasuk apa? Hal yang baru buat Juventus. Selama ini back Juventus adalah Italiano, ya Brazil pernah juga sih dulu ada Zebina. Ya hampir kayaknya nggak pernah back Spanyol di Juventus tuh nggak pernah. Jadi ini hal yang baru dan ini juga kemungkinan harganya juga nggak tahu nih Juve mau nawar lagi, kayaknya sih bakal nawar kalau jadi dilepas. Pau Torres gimana isunya dan apakah ini sesuatu hal yang lu tunggu-tunggu juga setelah membaca, setelah melihat datanya atau mencari-cari tahu beritanya? Yes, gimana Yes Pau Torres ini Yes? Gue nggak terlalu nggak terlalu excited gitu, nggak terlalu tentang kejadian tentang pilihan jatuh kepada Pau Torres ya. Ya memang Pau Torres akhir-akhir ini aja sih, 2 mingguan belakangan ini sih. Sebelumnya nggak pernah ada. Kayak ini pemain tuh dibesar-besarin media aja mentang-mentang diminati sama MU gitu. Ya gue sih lebih kepada kalau boleh milih sih mendingan Milenkovic-nya Fiorentina ya dibanding Pau Torres gitu. Oh gitu. Itu sih. Kalau mau yang biasa-biasa aja. Kalau enggak ya sekalian lah, kemarin Koulibaly udah lepas. Kan gitu. Kalau bisa Juve itu selalu, gue nggak demennya sama Juve selalu membuang pemain bintang. Kemudian buat nyari pengganti yang sepadannya itu nggak ada mereka. Jarang gitu. Jarang dapetin pengganti sepadan, minimal sama deh. Oh gitu. Tapi ini enggak, banyak kan downgrade semua. Menurut gue ya. Iya. Pogba keluar, datangnya Pjanic. Ya kita bilang nggak bilang Pjanic jelek ya. Tapi menurut gue ya itu setara aja, kalaupun mesti dibilang setara. Juve nggak pernah mengganti sebuah pemain ketika dibuang kemudian upgrade gitu, tapi selalu sama, balance atau downgrade, itu aja sih Bang. Oke, berarti Pau Torres bukan sesuatu hal yang menarik buat lo ya untuk bisa didatangkan sama Juventus ya. Oke, tadi alasan lu udah lu beberin. Gimana Rick, Pau Torres ini Rick? Ini emang benar isunya baru. Ya kalau ngomongin kita baru start Mercato, ini udah mulai baru 2 minggu belakangan. Sebenarnya lebih tepatnya ketika Koulibaly resmi ke Chelsea. Maksudnya udah arah ke Chelsea langsung muncul nama Pau Torres. Nah ini sesuatu yang bukan hal yang lama ya, justru hal yang baru. Gimana Rick Pau Torres ini Rick, setelah lu baca, lu lihat beritanya, lu ikutin, gimana Rick? Kayaknya memang ini sih Bang, terlalu dibesar-besarkan media juga ya menurut gue ya. Di Twitter gue sering baca karena beberapa tweet membicarakan pemain ini gitu ya. Mungkin karena salah satu faktornya minutes play-nya banyak ya, 33 kali main di Liga ya, di Liga Spanyol, 6 kali main di Champions League. Jadi minutes play-nya banyak dan sepanjang musim hampir nggak pernah cedera gitu ya. Jadi apalagi dia membawa Villarreal tembus sampai ngalahin 2 tim besar kan di semifinal, dia sampai semifinal kemarin ya, Juventus dan Bayern Munchen. So jadi menurut gua ini mungkin dia punya talenta gitu ya, cuman kalau dibilang overrated juga kita nggak tahu ya Bang ya. Cuman gue nggak mau memberikan kata overrated sih ya, karena gue merasa dia punya talenta gitu. Cuman mungkin media yang membesarkan namanya juga gitu, karena beberapa kali sempat bilang diincar beberapa klub besar Eropa, salah satunya Juventus gitu. Dan memang Juve juga sebelumnya nggak ada nama ini gitu kan, karena emang ada kan, iya kayak Koulibaly kan sebelumnya Rudiger, Koulibaly gitu kan. Nah yang datang ternyata di ujung-ujung ternyata ini gitu. Jadi menurut gua salah satu pemain yang dibesarkan media. Tapi gua nggak mau bilang overrated ya, karena takutnya tiba-tiba Juve beli dan bagus gitu ya. Jadi gua salah gitu. Jadi gua sama sih seperti Bang Ayas, tidak terlalu excited. Gitu sih Bang. Ya kalau gue lihat sih datanya untuk skill defense-nya dia bukan tipikal karakter yang sama kayak De Ligt ya. Justru dia tipikal karakternya lebih smooth kayak Bonucci. Dia lebih main possession. Apakah ini menjadi jaminan nggak kalau misalkan
si Paul Torres ini dibeli sama Juventus, permainan Allegri ingin mau menguasai bola nih. Ada tanda-tanda ke arah situ nggak kira-kira, Rick? Bisa jadi kita mungkin Allegri butuh seorang center back yang memang nggak cuma jago menghalau bola aja ya. Ya, menguasai Mungkin bola juga ada ya. harus membangun build up dari bawah gitu, dari serangan, dan gue melihat sebenarnya itu udah ada di De Ligt ya. De Ligt punya salah satu kemampuan untuk itu gitu, dan Bonucci juga beberapa kali melakukan longpas-longpas yang juga bagus gitu ya. Kalau memang pada akhirnya De Ligt harus cabut gitu ya, harus cabut dan harus pergi ya, salah satu opsinya mungkin ya mau nggak mau mungkin harus pemain ini Bang gitu ya, mungkin ya. Di luar ada beberapa kandidat juga yang Juve incer, tapi dari statistiknya sih gimana ya. Bisa dibilang oke, bisa dibilang terlalu dibesar-besarkan juga, jadi we'll see sih Bang, gue belum bisa banyak ngomong sih soal pemain ini. Oke. Yes, gimana Yes? Ada nggak arah, kalau ini kan permainannya si Pau Torres ini kan bukan yang model bloknya jago ya, atau interceptnya jago. Dia lebih condong, istilahnya kalau kita mau main tiki taka, ngebangun serangannya nih dari Pau Torres nih untuk bisa back pass lagi, balikin bola lagi, main passingnya. Istilahnya begitu. Gimana Yes? Iya, kalau emang dia pengen di pot sebagai pengganti Bonucci, kemudian beli back lagi yang memang tipe jagal, ya ini tipe yang interceptnya bagus, tackle-nya bagus, maka ya nggak masalah sih, karena kan ada kemungkinan keluarnya De Ligt itu mendatangkan 2 back. Apalagi berita terakhir itu Rugani tidak menjamin dirinya itu di Juve terus, karena sempat ada kayaknya ada tawaran masuk dari Bologna kalau nggak salah, saya ingat sebaca gue di media-media itu. Jadi gitu. dengan Pau Torres itu pengen diplot jadi Bonucci ya sah-sah aja, tapi buat mengganti De Ligt itu menurut gue belum cukup gitu loh. Jadi itu sama aja, grade itu aja sih gitu Bang. Gue lebih anehnya ini back Spanyol aja sih, kayaknya Juve back Spanyol tuh gimana ya? Biasa kan Juve back Itali ya kan, ya back Itali lah. Dari zaman dulu ya back Itali, back Prancis, back Spanyol. Iya benar Bang. Kalau memang untuk mengganti Bonucci oke, gitu ya. Maksudnya kalau untuk mengganti Bonucci karena mungkin mirip ya. Cuma kalau untuk mengganti De Ligt, benar kata Bang Ayas, kayaknya aduh susah gitu, karena kita butuh tukang jagal juga Bang di belakang yang suka ngeblok. Nah, karena ngomongin tukang jagal, kita lagi head to head nih sama Merda nih. Nih kita langsung ke materi selanjutnya, kita head to head Merda Marotta vs Cherubini dan Arriva Bene. Jadi rival kita sejatinya nggak cuma di lapangan tapi sampai ke Mercato juga nih. Jadi intinya kita head to head. Memang yang ada penawaran duluan resmi adalah Merda ya, tapi tawaran mereka tentu rendah ya, di bawah 30 juta euro, 25 juta euro. Tapi Juventus kalau masuk diprediksi kalau habis jual De Ligt tawarannya menjadi lebih tinggi. Nah, gimana nih rally apa istilahnya persaingan balapan menuju Bremer ini? Apakah Bremer layak untuk diperbalapkan atau diperebutkan bersama Merda, atau memang ya sebenarnya Juventus santai aja. Ya kalau Merda duluan silakan, kalau enggak ya gue masuk nih. Apa gimana nih? Ricky dulu deh. Untuk Bremer ini. Iya. Ini dia nih ya kan, akhirnya muncul satu nama yang apa digadang-gadang punya skill dan juga kemampuan mirip seperti dia udah dilabelin back terbaik Serie A musim lalu. Ya, back terbaik Serie A musim lalu, dan memang minutes play-nya juga banyak gitu ya, hampir nggak pernah cedera juga. Jadi statistiknya dan juga beberapa informasi mengenai si pemain ini selalu positif gitu kalau yang gue baca ya. Harganya lumayan ya, kalau di transfer market kemarin gue lihat udah di angka 50 jutaan. Jadi benar kata lu tadi Bang Jaki, kalau misalnya Juve jual De Ligt dia dapat uang banyak, pasti Torino ngambil kesempatan dari situ. Ya dia tahu Juve punya lagi megang uang banyak gitu kan, pasti otomatis dia akan jual lebih mahal ke Juventus gitu. Walaupun yang sempat gue baca pemain ini
fansnya Merda ya ternyata ya, fansnya Inter gitu ya, keluarganya juga support Inter gitu. Jadi nggak tahu ya nanti akan pindah kemana. Cuman kalau misalnya memang The Light harus pindah ya, mungkin ini opsi terbaik mungkin yang bisa diambil Juve untuk menutup lubang gitu sih. Karena sekarang gue belum menemukan lagi calon pengganti yang memang rate-nya bagus gitu ya. Mungkin salah satunya ada di Presnel Kimpembe ya, Kimpembe. Pemain muda juga, umurnya sama sekitar 25 tahunan, 24 tahunan. Jadi Juve punya peluang kalau misalnya memang The Light harus cabut, Bremer bisa jadi opsi yang paling bagus atau Kimpembe lah gitu sih kalau menurut gue. Iya. Oke, jadi ini adalah opsi yang masuk akal ya untuk mengganti The Ligt bila The Ligt cabut ya. Tapi kalau bertarung, gue sebenarnya lebih seru bertarung sama Merdanya aja sih. bahwa pertama begini, untuk memastikan bahwa kenangan terhadap Marotta itu ya udah jadi nostalgia. Sekarang kan udah eranya Arriva Bene, Cherubini. Juventini kan senangnya nostalgia kan. Dulu nostalgianya sama Luciano Moggi. Pada saat masih ada Marotta kan gitu. Nah, pas udah nggak ada Marotta, nostalgianya sama Marotta kan gitu. Jadi gue pengen ngasih pandangan atau exposure kepada Arriva Bene sama Cherubini. Ini kualitasnya juga harusnya nggak jelek nih gitu loh kalau pengganti Marotta. Buktinya kita bisa nikung nih. Marotta kan dulu nikung Tevez dari Galliani kan. Sekarang perseteruan ini menurut lu seru nggak, Rik? Perseteruannya seru dan memang wah ini memang kita sudah bebuyutan di dalam dan di luar lapangan sih ya, sepertinya sekarang ya, malah makin menjadi-jadi setelah Marotta pindah ke sana gitu. Jadi ini makin seru dan memang gue berharap banyak sama kinerja manajemen Juventus, minimal banget bisa dapat lah gitu ya. Tapi di lubuk hati gue yang paling dalam gue berharapnya The Light nggak pindah. Jadi Juve irit uang, tidak perlu tambal sulam dan yang menghabiskan uang banyak gitu ya. Kalau memang harus beli pemain, bisa cari dengan harga yang lebih murah dan untuk posisi yang lebih penting gitu ya. Gue berharapnya The Light bertahan walaupun memang 80% yang gue baca memang kemungkinan akan pindah gitu ya, karena si pemain juga menyatakan sudah ingin pindah. Jadi perseteruan ini bakal seru banget dan gue berharap Juve yang menang lah. Iya. Oke ya. Memang nggak sedikit juga sih yang berharap The Ligt bertahan. Banyak sih yang The Ligt bertahan. Ini masalah Bremer. Tadi Ricky udah ngasih pandangan bahwa Bremer pemain yang lagi sedang diperebutkan oleh Juventus, tapi sebenarnya startnya udah punyanya Merda sebenarnya. Banyak yang beranggapan bahwa ini akan ke Merda. Cuman berita-berita yang lain juga dari jurnalis terpercaya juga banyak yang bilang Juve bakal ikutan kok. Ya ini lagi nunggu The Ligt doang. Gimana ya tentang pertarungan bersama Bremer ini ya? Kalau gue ngelihat Marotta nggak akan lepas Bremer gitu aja ya. Apalagi sejarahnya Inter, kita tahu kan Inter tuh selalu milikin back Brazil yang tangguh dari zaman Lucio dan yang sebelum-sebelumnya gitu kan kasarnya. Jadi untuk kita mau head to head sama Merda, jangan mentang-mentang kita punya duit dari jualan The Ligt kemudian kita ngerasa Morata ini diem aja. Menurut gue sih Morata pun nggak akan tinggal diem. Bahkan gue melihat Morata tuh lagi nunjukin diri dia kalau Agnelli itu salah ngebuang dia itu sih. Jadi ini dibilang Ricky tadi pertempuran head to head yang seru. Kalau gue sih dapat nggak dapat ya itu urusan belakangan dah gitu kan. Karena nggak seru aja gitu ngelihat head to head ini. Karena gue pribadi pun merasa Bremer itu bukan sosok yang sepadan untuk menggantikan The Ligt. Cuman memang posisinya di pasar adanya dia doang gitu doang. Itu. Jadi kalau dibilang sosok yang menggantikan The Ligt enggak juga. Torino di peringkat berapa cuy? Kan kasarnya gitu. Kalau dibilang dia dapat plot pemain terbaik ya karena mainnya di Torino, belum tentu main di tim besar dia bisa bagus gitu dari segi mental, dari segi talenta gitu kan. Enggak gampang karena main tim besar tuh enggak gampang. Jadi gue pribadi sampai detik ini menganggap Bremer itu bukan
pengganti sepadan buat De Ligt gitu aja sih Bang. Jadi karena berhubung di pasar cuman ada dia yang paling menonjol, ya gue senang melihat tempur antara Morata sama Cherubini atau sama Arif Abaini aja sih. Ya. Ya ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa pilihannya nggak banyak lagi untuk back terbaik ya. Back terbaik di situs transfer ini nggak banyak. Cuman ya mau nggak mau ya Bremer hari ini secara data dia lebih baik untuk hal-hal yang berkaitan sama skill-skill defense kayak tackle, kayak intercept, kayak block. Ini jauh lebih baik dari back yang ada di Juve hari ini gitu loh. Nah, menurut lo kalau misalkan Bremer ini dihargain 50 juta layak nggak sih untuk dihargain segitu gede? Yes. Kalau menurut gue itu kembali lagi ke hitung-hitungan ekonomi ya. Jadi gue bukan ahli ekonomi, juga cuman sekedar supporter. Jadi kalau lo tanya masalah itu kembali lagi ke manajemen Juve sih. Layak nggak layak menurut gue zaman sekarang ya. Pembelian pemain itu memang udah gila-gilaan gitu. Jadi nggak bisa dikatakan layak atau nggak layak. Adapun dibilang layak, ya dia layak, orang best defender ya kan. Yeah. Tapi jadi pertanyaan, uang segitu tuh layak nggak kan gitu maksudnya kan. Kalau dibilang layak ya ada ini gitu, dia punya kelebihan sendiri. Tapi dibilang nggak layak ya terlalu mahal ya bisa juga gitu kan, karena dia baru muncul dan belum diuji nyalinya saat di tim besar kan gitu. Pertanyaannya kan gitu. Jadi masih relatif sih Bang. Harga segitu tuh relatif menurut gua. Tergantung lo mau lihat dari sisi apa. Kalau dari sisi teknis ya harga segitu sepadan lah kalau mau pengen nyari teknis yang baik gitu kan. Tapi kalau dari sisi bisnis ya gua tahu juga kan seperti apa. Makanya ini sebenarnya ada di The Ligt kan. Semuanya itu ada di The Ligt. Semuanya itu ada kuncinya di The Ligt. Kalau The Ligt-nya keluar, ya Juve mungkin ngebeli langsung 2 back sekaligus ya kan. Kalau enggak ya makanya tarik ulurnya dengan Merda ini nggak kelar-kelar. Sedangkan Merda maunya 25 juta atau minimal 30 juta kasarnya gitu kan. Atau maksimal 30 juta dia maunya. Nggak mau lebih karena mengambil gayanya Cherubini atau Arif Abaini saat mengontrak Locatelli. Kan Locatelli nggak mau kemana-mana. Tetap maunya ke Juve gitu kan. Percis nih, Bremer tuh nggak mau kemana-mana karena dia fans Merda gitu kan masalahnya. Jadi ya itu yang akan dimanfaatkan oleh Marotta. Jadi menurut gua ya dibilang layak nggak layak relatif sih Bang. Oke. Ya ini masih panjang ya perjalanan ya kalau The Ligt-nya belum ketahuan kapan kejualnya. Oke, Yes. Menurut lo The Ligt ini kejual cepat atau kejual lama nih Yes? Untuk cepat atau lamanya sih gue masih yakin kalau ini cuma bumbu-bumbu Mercato aja. Jadi The Ligt itu sebenarnya cuma gimmick Mercato aja. Dia pengen bertahan tapi gimmick, baik itu mau perpanjang kontrak buat naikin gaji atau apapun itu. Jadi ya ngelihat atas kerjanya The Ligt juga masih bagus sih Bang. Jadi pada terlambatnya itu kayaknya manajemen Juve yang tahu, sulit ditebak gitu. Oke. Lu Rick gimana Rick? Ini bakal cepat atau lambat nih untuk The Ligt ini? Karena ini efek domino untuk semuanya nih. Iya. Ini menurut gue bakal lama sih kayaknya nih. Karena perbandingannya beda jauh ya menurut gue ya. Di Bremer mungkin dia back terbaik Serie A. Cuman kalau di The Ligt dia back terbaik dunia ya saat ini menurut gue. Jadi akan sangat menjadi kerugian besar buat Juventus kalau sampai lepas gitu ya. Kalau memang harus lepas ya buat harga semahal-mahalnya. Gitu sih. Jadi gue yakin manajemen Juventus juga pasti berpikir kayak gitu ya. Jadi pasti alot sih. Menurut gue alot pasti Bang. Oke. Itu sih. Oke. Sip. Itu kita sudahi dulu ya tentang Bremer, bahwa Bremer ini masih dalam perburuan. Lagi pula juga yang start duluan juga Merda. Ini ya seru juga sih. Udah start duluan mau dibalap, ditikung. Nggak ngerti lagi deh nanti gimana ceritanya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang 2 pemain yang udah ngasih konferensi pers. Dua-duanya memberikan, intinya kalau Pogba itu memberikan satu konferensi pers yang mengatakan gue balik ke rumah. Gue senang
Terus juga dia ngomong dengan Allegri bahwa memang dari awal dia ingin balik ke Juve. Jadi dia menyatakan dirinya sendiri yang pengen gitu, bukan dorongan orang-orang lain. Terus Di Maria juga bilang di konferensi persnya dia senang di sini, terus juga udah ketemu Allegri dan dia memuji kualitas pemain muda Vlahovic dan Chiesa. Melihat dari konferensi persnya, mereka kayaknya semangat banget nih. Menurut lo konferensi pers ini masih kategorinya formalitas atau benar-benar dari hati nih kalau dari lihat bentuk konferensi persnya, Rick, dari dua pemain ini nih? Beneran mereka seneng atau hanya ini aja nih sebagai formalitas aja nih, Rick? Ya, Rick. Oke, untuk konferensi persnya Pogba gue officially udah nonton di YouTube-nya Juventus ya. Jadi di situ dia cukup lama tuh ada konferensi persnya sekitar 10 menitan. Dia berbicara banyak tentang keputusannya bergabung dengan Juve gitu ya. Terus keadaan di Manchester yang ngebuat dia nggak nyaman gitu ya soal gonta-ganti. Apa dia bilang MU terlalu sering gonta-ganti pelatih sehingga membuat organisasi permainannya nggak klop gitu ya karena terlalu banyak taktik yang dirubah. Sampai dia ngomong tentang bahagianya bisa kembali ke Juventus gitu ya. Sebenarnya sih kalau menurut gue kalau untuk Pogba mungkin beneran dari hatinya ya Bang ya, karena gue melihat keadaan juga salah satu yang menentukan dia kembali ke Juve ya. Dia merasa mungkin dia pernah menjadi bintang di Juventus dan pernah bermain bagus di Juve gitu ya, apalagi ada faktor Allegri juga di sini ya kan di Juve. Jadi mungkin dari sisi Pogba gue melihatnya mungkin dia merasa bahwa gue bisa kembali menjadi Pogba yang dulu nih di Juventus bersama Allegri gitu. Kalau misalnya dia bilang home, ya waktu di MU juga dia bilang kembali ke home kan. Jadi kalau untuk kata-kata itu gue nggak tahu ya gimana. Cuman kalau misalnya gue melihatnya sepertinya Pogba ingin berusaha untuk kembali menuju kejayaan yang dulu dengan kembali ke Juventus gitu. Terbukti sih dengan dia bersedia memangkas gajinya di Juve. Ya, padahal United bersedia membayar 14 juta, tapi dia bersedia menerima 8 juta di Juventus gitu ya, demi kembali ke Juventus gitu. Jadi menurut gue untuk Pogba, gue apresiat sama dia lah dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia memilih Juve, mungkin dia ingin kembali ke menjadi Pogba yang dulu gitu ya. Tapi kalau untuk Di Maria, dia bilang Juventus ada salah satu klub terbesar di Italia, the biggest club in Italy. So, gue merasa ini adalah langkah karir yang paling bagus yang mungkin diambil Di Maria di usia dia yang sekarang gitu ya, mencoba mencicipi liga yang baru gitu ya dengan bergabung ke Juventus gitu. Tantangannya besar sebenarnya karena Juve saat ini memang sedang berusaha untuk kembali menuju kejayaan lagi. Jadi untuk Di Maria ini juga menjadi sebuah tantangan juga buat dia ya, tantangan yang baru gitu, mencicipi liga baru dan juga situasi yang memang tidak kondusif saat ini di Juventus yang harus berusaha kembali menuju kejayaan. Jadi gue berharap besar sama kedua pemain ini sih Bang. Oke, ya mudah-mudahan konferensi persnya sesuai dengan isi hati mereka juga dan memang sesuai dengan permainannya juga ya nantinya ya. Oke, Yas. Dua orang ini udah konferensi pers. Menurut lo gimana, Yas? Mereka udah ready betul nggak untuk menjadi Juventino dan berjuang bersama Juventus, Yas, dari lihat konferensi persnya? Ya, gue berharap dari konferensi pers keduanya memang cinta Juve-nya udah ada di diri mereka ya, terutama kalau Pogba kita nggak raguin lagi. Tapi kalau Di Maria itu mudah-mudahan sih ngelihat ucapan dia tentang Juve tuh antik ya, ternyata kayak keluarga di dalamnya. Gue berharap ucapan keluarga yang diucapkan dan dilontarkan sama Di Maria itu bukan template dari manajemen gitu. Biasanya kan ada template dari konferensi persnya. Kalau memang itu benar dari hatinya, dia mengatakan melihat keanehan, ngelihat sebuah kebaikan gitu tentang Juve ternyata sifatnya kayak keluarga ya. Kalau memang benar itu dari lubuk hatinya dan bukan karena template dari manajemen, gue yakin sih dia akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya sih, gitu Bang. Oke, ya kita berharap dua hal itu tadi, maksudnya dua pemain itu benar-benar dari hati ya bermain dengan Juve, jadi benar-benar free transfer tapi impact-nya gede banget. Sama kayak waktu itu free transfernya Pirlo ya.
tua-tua Yes. tapi yoi Pirlo. Oke, nih slide terakhir. Slide terakhir adalah Mercato Cambiaso udah jelas lah ya. Ini yang terbaru nih, gue nggak tahu nih apakah ini hanya isu-isu lewat doang. Ismail Benacer dari Milan, nggak ngerti juga kenapa jadinya ke sini. Terus juga Munchen penawarannya tinggi. Terus ini yang seru juga Morata balik lagi nih. Ada dua nih yang isu minggu ini nih yang lagi hangat nih. Morata diisukan mau balik lagi karena dia bisa main di striker juga, main di penyerang sayap juga. Terus kedua ada Benacer yang beritanya sangat-sangat baru sih diincar. Lu gimana ya? Morata balik lagi ini kayak di pingpong aja sebenarnya nih. Morata balik lagi, Kostik hilang ya. Ya, Kostik udah tenggelam, udah tenggelam. Jadi menurut gue ya itu sih masih yang namanya bumbu-bumbu Mercato ada aja sih Bang. Jadi dengan adanya Morata juga belum tentu itu real fakta. Bisa jadi memang itu bumbu Mercato aja karena kan Atletico memang nggak mau nurunin harga gitu kan. Terus tadi siapa lagi selain Benacer Milan. Benacer juga sama aja sih. Lagian Benacer juga yang ngasih taunya baru Calcio Mercato kan. Si Mercato kan. Iya, jurnalis lain belum ya. Belum sampai titik di mana ya kayak Delik lah, hampir semua jurnalis nyeritain. Masih rumor aja sih, nggak sebatas rumor. Tapi gue juga nggak terlalu ngelihatnya apaan sih cuma lewat doang. Benacer. Terus gimana Rick? Morata mau balik lagi. Dia diplot malah mau jadi vice striker, super subnya si Vlahovic. Dan dia juga bisa jadi penyerang sayap. Ini yang didemenin lagi, bisa striker, bisa super sub, bisa penyerang sayap. Gimana Rick? Sama ada Benacer nih. Minggu ini ada Benacer nih. Ada Benacer. Ada Benacer. Gini, malah yang tadi barusan yang baru gue baca di Twitter malah Juventus berniat untuk merencanakan sesuatu untuk siapa namanya tuh yang backnya AC Milan yang saudaraan yang Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. Theo Hernandez. Ya, Theo Hernandez harganya sekitar 40 jutaan gitu. Tapi dengan asumsi kalau Delay terjual. Jadi sepertinya memang Lucas. Theo. Yang di Milan Lucas. Lucas. Ya. Jadi dari Munchen, pemain tengah justru kalau benar, Lucas. sorry, bukan di Milan ya, berarti ya Lucas tuh Munchen ya. Oke, Lucas Hernandez harganya sekitar 40 jutaan gitu. Jadi menurut gue ini benar kata Bang Ayah sih, bumbu-bumbu Mercato aja sih ya. Dibikin banyak berita gitu kan. Ini kan kerjaannya wartawan juga gitu ya. Jadi kalau untuk Morata kemarin sempat beberapa kali banyak dibahas di Twitter, banyak tweet juga yang bahas tentang dia gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang butuh nggak butuh ya Juventus ya Bang untuk Morata gitu. Karena udah ada Di Maria juga sekarang. Bisa jadi second striker, bisa jadi winger, bisa jadi playmaker gitu. Jadi sebenarnya Morata juga udah nggak terlalu dibutuhkan banget gitu. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk bring back, ya gue sih salah satu fansnya Morata ya, jujur aja ya. Gue kalau memang ada kesempatan buat dia kembali, gue turut senang sih gitu. Kalau untuk Ismail Benacer nggak banyak baca berita tentang dia ya. Gue juga kayaknya hanya sekedar bumbu aja sih kalau Ismail Benacer. Kayaknya Juve bukan levelnya Benacer deh. Benacer bukan levelnya Juve deh kayaknya. Lewat doang ya, Sorry itu saya untuk AC Milan, tapi kayaknya Benacer bukan levelnya Juventus sih. Gitu. Gue sih kalau untuk Morata sih, gue malah senangnya dia jadi penyerang sayap aja, jangan jadi striker sebenarnya. Justru kalau jadi striker lu nggak inget apa awal musim kemarin, lu juga yang ngecengin juga. Iya, benar. Mungkin kalau Morata mungkin posisinya lebih kayak Mandzukic di musim-musim terakhir lah ya, lebih kepada second striker, penyerang sayap gitu. Iya, jadi penyerang sayap. Justru kalau dia jadi striker nomor 9, waduh, jangan deh. Sering buang peluang, masalahnya di situ gitu. Tapi untuk teknik, untuk cara dia membantu penyerangan bagus Bang sebenarnya. Iya. Itu sih. Karena dia punya dribblenya kan bagus tuh, bawa bola dari bawah. Dia punya dribble dan punya speed gitu. Visi penyerangnya bagus. Cuman sayangnya kalau untuk striker murni, wah jangan deh. Banyak banget peluang yang dilewatin gitu. Yang harusnya dia oper malah dia shoot, yang harusnya dia shoot dia oper, itu sih. Iya. Oke lah kalau gitu. Tadi kita udah banyak bahas tentang
kita mulai dengan pertahanan yang dibilang sama Ancelotti adalah tentang organisasi, kita bicara Pau Torres, kita bicara Bremer. Bremer ini adalah tentang balapan sama Merda sih. Itu aja sih intinya sih. Terus tadi ngomongin pemain-pemain baru kita juga udah siap, udah ready. Terus Calcio Mercato, mungkin yang paling menarik adalah Morata yang akan balik lagi. Mungkin itu aja kali ya untuk minggu ini tentang Mercatonya, nggak banyak-banyak. Karena yang penting kita menunggu banget nih Juventus main lagi di pramusim. Karena yang lain udah pada pramusim nih. Juve masih lama banget tanggal 23. Tanggal 22 ya? Ya sekitar segitulah. Yang tanggal 23. Yang lain udah pada 2 kali pertandingan, udah pada 3 game. Juve masih lawan. Tapi langsung seru loh, pertandingannya langsung seru loh. Ya langsung lawan Meksiko Meksiko dulu. Oh, Meksiko dulu ya, baru Barca ya? Ya. Meksiko, Barca, Madrid, terakhir Atletico. Ya. Terakhirnya lagi Villar Perosa. Udah. Ya lumayan sih pramusimnya langsung lawannya yang bener juga. Iya, benar. Gitu. Mudah-mudahan gak ada yang cedera lah ya. Iya. Ya gue sih lebih menunggu Rovella sama Fagioli berseragam Juve lagi sih. Kayaknya seru aja sih. Iya, benar. Oke deh. Thank you buat Ayas ya sama Ricky ya udah menemani teman-teman Suara Juventus ini untuk di minggu ini. Rumor transfer kita adalah tentang Pau Torres dan Bremer nih. Ya mudah-mudahan kita akan menemui jawaban seperti apa di minggu ke depan. Oke, teman-teman Suara Juventus ini itu aja dari teman-teman yang di sini yang berdiskusi. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan selalu stay terus bersama kita karena kita akan muncul setiap minggunya. Oke, terima kasih. Vino Alavini. Forza Juve. Oke, gue matiin. Bye.